Hi kids, this is your dad. Jangan gitu. Kenapa emang? Mau ngapain? Kita di sini akan menjelaskan antropologi pendidikan. Oh, mau jelasin antropologi pendidikan. Iya. Ya udah guys, tonton sampai habis ya. Allahu Akbar. Emang ada apa aja sih di antropologi pendidikan? Di antropologi pendidikan, kita bakal ngebahas tentang definisi, teori, dan sejarah antropologi pendidikan, peran serta konsep antropologi pendidikan, implikasi antropologi pendidikan di Indonesia, dan implikasi antropologi pendidikan dalam pendidikan agama Islam. Simak videonya sampai habis ya. Pertama-tama kita akan membahas definisi antropologi pendidikan. Apa sih definisi antropologi pendidikan itu? Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang memiliki ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan memiliki beberapa fase. Antropologi secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu antropologi fisik atau biologi dan antropologi budaya. Dalam antropologi budaya, terdapat spesialisasi-spesialisasi, antara lain antropologi pendidikan. Teori antropologi pendidikan ada apa aja sih? Oke, teori antropologi pendidikan itu ada tiga. Pertama, evolusionisme deterministik. Kedua, teori fungsionalisme. Dan yang ketiga, teori partikularisme. Pertama, teori evolusionisme deterministik. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori tertua di deretan teori antropologi. Teori ini dikembangkan oleh Lewis Henry Morgan dan Edward Barnett Tylor. Teori ini muncul dari anggapan adanya hukum universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Berdasarkan teori ini, setiap kebudayaan mengalami fase-fase atau evolusi. Lewis Henry Morgan menggambarkan proses evolusi masyarakat dan kebudayaan dengan 8 tahap evolusi universal yang dituangkan dalam karyanya. 8 tingkat evolusi tersebut adalah zaman liar madya, zaman liar muda, zaman barbar tua, zaman barbar madya, zaman barbar muda, zaman peradaban purba, dan zaman peradaban masa kini. Kedua, teori partikularisme. Teori ini muncul setelah berakhirnya masa teori evolusionisme. Pemikiran baru ini dipelopori oleh Franz Boas yang menentang teori evolusionisme. Teori ini juga disebut sebagai partikularisme historik. Boas tidak setuju dengan teori evolusi tentang adanya hukum universal yang menguasai kebudayaan. Boas berpendapat, meskipun hanya satu unsur, kebudayaan tetap harus dipelajari dalam konteks masyarakat di mana unsur tersebut berada. Teori ini berpandangan bahwa perkembangan tiap kebudayaan mempunyai kekhasan sendiri-sendiri dan tidak dapat digeneralisasikan ke dalam aturan atau hukum yang universal. Yang ketiga, teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski. Teori ini beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan adalah bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat di mana unsur-unsur tersebut berada. Pandangan fungsionalis menekankan bahwa setiap pola perilaku, kepercayaan, dan sikap yang menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat memiliki peran mendasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Bagaimana sih sejarah antropologi pendidikan? Lihat lebih lanjut. Ilmu antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan kebudayaan yang berbeda dengan yang mereka dapati di Eropa itu sendiri. Maka sejak saat itulah ilmu antropologi lahir dan berkembang dengan melalui beberapa fase.
Kuncharoningrat menyusun perkembangan ilmu antropologi menjadi 3 fase sebagai berikut. Fase pertama, sebelum tahun 1800-an. Sekitar abad ke-15 hingga ke-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia, mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya, mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala hal yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut, mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa. Kemudian, pada permulaan abad ke-19, perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang ilmiah menjadi sangat besar. Karena itu, timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan segala himpunan bahan etnografi. Fase kedua, tahun 1800-an. Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya. Pada fase ini, antropologi bertujuan akademis. Mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Fase ketiga, yaitu awal abad ke-20. Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa, serta hambatan-hambatan lainnya. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Pada fase ini, antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah bangsa Eropa mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia Kedua. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung. Namun pada saat itu juga muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa tersebut berhasil keluar dari belenggu penjajahan, namun banyak masyarakatnya yang masih dendam terhadap bangsa Eropa yang menjajah mereka selama bertahun-tahun. Proses-proses tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman Eropa, seperti suku bangsa Swami, Flam, dan Lak. Nulis apaan tuh Sahan? Ini itu konsep-konsep antropologi pendidikan, yaitu ada 6 konsep. Yang pertama konteks kebudayaan, yang kedua pola pembelajaran, dan yang ketiga institusi pendidikan, yang keempat dinamika kekuasaan, yang kelima kegiatan belajar di luar sekolah, yang keenam resistensi dan perubahan. Konsep-konsep antropologi pendidikan meliputi 6 konsep. Yang pertama, konteks budaya. Antropologi pendidikan memperhatikan konteks budaya di mana pembelajaran terjadi. Ini mencakup norma, nilai, bahasa, tradisi, dan praktek-praktek sosial yang membentuk pengalaman pendidikan individu dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, pola pembelajaran. Melalui pendekatan etnografis, antropologi pendidikan mempelajari pola-pola pembelajaran yang ditemukan dalam budaya tertentu. Ini termasuk cara-cara yang dimana pengetahuan dan keterampilan disampaikan, dipahami, dan diinternalisasi oleh anggota masyarakat.
Yang ketiga, institusi pendidikan. Antropologi pendidikan menganalisis peran institusi pendidikan dalam menyampaikan dan memproduksi nilai-nilai budaya. Ini mencakup peran sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya dalam mempertahankan atau merubah budaya. Yang keempat, dinamika kekuasaan. Konsep kekuasaan memainkan peran penting dalam antropologi pendidikan. Ini mencakup pemeranan akses terhadap pendidikan, struktur kekuasaan dalam institusi pendidikan, dan peran guru, siswa, dan staf administrasi dalam pembentukan dinamika kekuasaan. Yang kelima, kegiatan belajar di luar sekolah. Selain pembelajaran di dalam kelas, antropologi pendidikan memperhatikan juga kegiatan belajar di luar sekolah, seperti pembelajaran informal, pembelajaran melalui pengalaman, dan pembelajaran berbasis komunitas. Yang keenam, resistensi dan perubahan. Antropologi pendidikan mempelajari juga resistensi terhadap pembelajaran yang dapat atau nilai-nilai yang diterapkan oleh institusi pendidikan. Ini mencakup perubahan budaya yang terjadi sebagai respon terhadap pendidikan formal. Melalui pendekatan ini, antropologi pendidikan membentuk kita memahami bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh budaya dan bagaimana pendidikan pada gilirannya membentuk dan memproduksi budaya. Mau tahu gak apa aja sih peran-peran antropologi pendidikan? Mau! Simak pembahasannya. Peran antropologi pendidikan yang pertama yaitu memberikan pengetahuan mengenai pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Peran yang ketiga, memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Pakai jas lagi ngapain sih? Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi antropologi pendidikan di Indonesia. 1, 2, 3. Implikasi antropologi pendidikan di Indonesia adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh ilmu antropologi di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Beberapa implikasi antropologi pendidikan di Indonesia adalah: yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang kedua, mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan konteks budaya, kebutuhan, dan minat peserta didik, serta mengakomodasi perbedaan gaya belajar, bakat, dan kemampuan. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan dunia. Yang keempat, mendorong penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan tantangan zaman. Yang kelima, menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang berlandaskan pada semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan dalam keberagaman. Dan yang terakhir, kita bakal membahas landasan antropologis pendidikan dalam pendidikan agama Islam. Implikasinya yaitu: pertama, lahirnya mata kuliah antropologis pendidikan Islam di program studi pendidikan agama Islam di PTKIE atau universitas. Yang kedua, manajemen kurikulum. Yang ketiga, proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang keempat, pendidikan multikultural atau toleransi terhadap keberagaman.
Menurut Atto Muzhar, ada 5 fenomena agama yang dapat dikaji melalui antropologi, yaitu 1. Scripture atau naskah atau sumber ajaran dan semua agama. Kedua, para penganut atau pemimpin dan pemuka agama, yakni sikap, perilaku, dan penghayatan para penganutnya. Yang ketiga, ritus, lembaga, dan ibadat seperti sholat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. Yang keempat, alat-alat seperti masjid, gereja, lonceng, peci, dan semacamnya. Yang kelima, organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul dan berperan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, gereja, Protestan, dan lain-lain. Kelima unsur ini menjadi objek kajian antropologi karena dianggap bersinggungan langsung dengan tradisi dan budaya masyarakat beragama. Cara kerja antropologi dalam studi agama tersebut menurut Amin Abdullah ada 4, yaitu pertama, bercorak deskriptif bukan normatif. Yang kedua, bercorak lokal praktis, yakni praktik konkret dan nyata di lapangan. Ketiga, bercorak connection across social domains, yakni mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh. Yang keempat, secara komparatif, yakni upaya perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya, dan agama-agama. Alhasil, pendidikan Islam sebagai proses tiada akhir atau never ending process atau long life education sesuai dengan Quran Surat Al-Hijj ayat 99 yang mengharuskan adanya 3 pendekatan, yaitu pertama, pendidikan Islam sebagai pengembang potensi. Kedua, pendidikan Islam sebagai pewarisan budaya. Ketiga, pendidikan Islam sebagai media interaksi antar potensi dan budaya. Disinilah peran pendekatan antropologi dalam pendidikan Islam sangat signifikan dalam menyikapi fenomena manusia dan budaya kontemporer, sehingga mendorong reformulasi konseptual dan strategis pendidikan Islam untuk menjawab persoalan kekinian. Never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby